Teman-teman, ini loh rahasia sukses film baru di Mas Zainal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, jumpa lagi dengan aku Abi Sauki ya teman-teman semua ya. Untuk kali ini ya vlogku ya akan membahas tentang kesuksesan di Mas Zainal yang kesekian kalinya ya teman-teman semuanya ya. Baik, langsung saja ya, ikuti ya sampai selesai ya. Jadi ada beberapa tips ya yang perlu kita ketahui, ternyata rahasia sukses di Mas Zainal sehingga dia main film baru ya. Luar biasa itu, patut kita simak ya teman-teman semuanya. Baik, antara lain yang pertama, dia sangat fokus sekali terhadap pekerjaannya ya. Seperti yang kita ketahui, dia itu dari kecil ya, dari awal itu dia fokus hanya di YouTube ya teman-teman semua ya. Mulai dari belum punya penonton sehingga sampai sekarang ya, dari kisaran 700-an ya, 700 ribuan subscriber ya. Nah itu teman-teman semua ya. Oke, jadi fokus dia tuh memang luar biasa ya teman-teman semua ya. Sebagaimana yang kita ketahui ya, dimanapun ya, itu yang dikehendaki sebenarnya adalah fokus apapun itu ya. Nah, seperti yang banyak disampaikan oleh para YouTuber kondang ya, bahwasanya ketika kamu main YouTube maka fokuslah di satu niche ya, seperti itu kan ya. Kalau soal bola yang kita bahas ya harus bola aja ya. Kalau mandi di kali misalkan ya harus mandi di kali aja ya. Kalau soal masak-masakan ya harus masak-masakan aja ya. Nah, seperti itu. Nah, ternyata masih ada satu rahasia lagi ya teman-teman semua ya. Dimana ketika kamu main YouTube ya, katakanlah misalkan kamu ambil niche game misalkan ya. Yang pertama kamu main game Free Fire, kemudian kamu juga main PUBG dan lain sebagainya. Nah, ternyata walaupun ini masih satu rumpun ya, masih membahas tentang game, ternyata itu juga masih dikatakan tidak fokus ya. Jadi kalau membahas Free Fire ya Free Fire aja ya, bukan atau tidak boleh dicampur dengan PUBG kalau menghendaki channelmu rame ya, dan algoritma YouTube cepat menemukan channelmu ya. Itu oleh para YouTuber kondang ya, mereka udah membahasnya ya berkali-kali seperti itu. Rahasianya kan di situ ya. Maka benar kalau di Mas Zainal itu ternyata luar biasa ya, fokusnya luar biasa ya. Bisnis pun demikian ya teman-teman semua ya, sama ya. Jika ada satu bisnis, satu contoh begini ya teman-teman, ini juga rahasia ya tentunya yang perlu kita ketahui ya. Lalu mungkin sebagian dari kita ada yang ngomong, coba sekarang kalau sembako itu kan macam-macam, bro, misalkan seperti itu ya, yang dijual ini dan itu dan lain sebagainya, misalkan toko kelontong dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Walaupun sembako ya, seperti contoh Indomaret, Alfamaret dan hal yang lainnya ya, hal yang seperti itu ya, atau toko-toko yang semacam itu ya, itu tetap kalau kita bilang ya tetap satu fokus ya. Artinya apa? Itu di bidang retail ya. Jadi di retail ini ya tentunya menjual ya barang-barang atau produk-produk ya seperti itu ya. Walaupun kelihatannya macam-macam di situ ya, tapi sebenarnya tetap satu niche itu ya, seperti itu ya. Kalau itu YouTube ya berarti tetap satu niche. Artinya kalau dia membahas game tidak campur-campur seperti itu ya. Baik. Nah, seperti karir juga demikian ya. Taruhlah ada orang yang berkarir di satu bidang saja dibandingkan dengan yang di 3 bidang misalkan ya, maka akan lebih istilahnya lebih cepat suksesnya ya ketika dia fokus dalam satu karir, tentunya seperti itu ya. Nah, ini sudah menjadi rahasia umum ya tentunya. Cuman kadang-kadang kita itu enggan atau sayang lah, misalkan kita bisa banyak bahas macam-macam hal misalkan. Nah, untuk kemudian kita fokus ke satu hal itu kadang-kadang seperti sayang banget gitu loh. Nah, padahal ini adalah satu kesalahan yang tentunya hari ini harus diperbaiki, dan tentunya kita tetap harus mau bahasanya ini mengantongi ego. Nah, ini kata motivator yang luar biasa, motivator kondang ya di Indonesia ini, Dr. Sigit Setiawadi SPOG. Ini luar biasa, miliarder ini ya teman-teman semua ya. Nah, di bisnis ringan. Nah, ini membuktikan juga sama ya, apa yang disampaikan sama, satu fokus ya. Nah, ini membuktikan bahwasanya ternyata di YouTube kalau satu fokus itu seperti itu ya, seperti YouTube saya ini. Jadi karena aku tadinya nggak tahu, dan mungkin sampai sekarang juga baru kali ini untuk merubahnya menjadi satu niche ya. Sekarang ini YouTube saya memang saya fokuskan ke vlog daily kan, seperti itu ya teman-teman. Sehingga hari ini aku nge-vlog di sini ya teman-teman semua ya. Di belakangku itu ya tentunya di alam langsung ya teman-teman semua ya, nggak di ruangan ya teman-teman semua ya. Walaupun ya aku kadang juga
kemarin bikin unboxing ya. Unboxing itu sendiri ya, itu aku masukkan di daily vlogku ya. Artinya di hari itu aku ngevlog tentang apa istilahnya paket yang baru saja aku terima ya, kiriman paket dari ya biasalah marketplace ya. Seperti itu ya teman-teman. Dan ke depan nanti juga aku akan review lagi. Nah, ini juga akan aku masukkan di vlog ya. Maksudnya itu kegiatan keseharianku ya, karena aku akan dapat paketan lagi dan sekalian aku vlog ya, sekalian kita berbagi manfaat ke orang lain. Nah, gitu ya teman-teman semua ya. Jadi ke depan nanti Brika di Steady Pro ya, itu yang aku akan review karena sebenarnya barangnya udah datang ya teman-teman ya. Tinggal mereview aja ya. Nah, akan aku masukkan di vlogku ya, di bagian dari kesibukanku keseharian ya teman-teman semua ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Karir juga seperti itu ya. Ngaji sama ya teman-teman semua ya. Ngaji mungkin ya, orang yang di pesantren misalkan ya fokus di satu pesantren, misalkan menghafalkan Al-Quran, karena pesantren itu juga banyak ya teman-teman semua ya. Sama seperti tadi ya, game ya teman-teman semua ya. Game itu ada tadi udah dibahas, nggak usah diulang ya teman-teman semua. Pesantren juga banyak, ada pesantren kitab, ada pesantren riadoh, ada pesantren hikmah, ada pesantren apa istilahnya menghafal Al-Quran ya. Nah, itu pun masih dibagi, ada pesantren anak-anak, ada pesantren remaja, ada pesantren dewasa, kan seperti itu ya teman-teman semua ya. Nah itulah ya teman semua. Oleh karena itu para YouTuber kondang itu mengatakan oke, satu niche aja. Nah ini Dimas Zainal ini luar biasa, keren banget ya teman-teman. Ini sudah jelas, sudah barang tentu bahwa hal seperti ini sudah menjadi satu hal ya, satu titik yang sebenarnya ini patut dan harus kita ikuti. Rahasianya sebenarnya di situ. Kita ngerti tapi ya enggan karena terus terang saja untuk mengantongi ego itu memang berat ya. Sayang saya bisa ini dan itu ya, misalkan bisa menjahit dan menggambar, kok tidak diekspor semuanya misalkan seperti itu. Padahal ya oke lah, boleh. Nah, akan tapi tentunya dengan 2 channel ya. Satunya jahit misalkan ya, fokus di jahit ya, tutorial jahit, satunya tutorial di apa yang baru seperti itu ya teman-teman semua ya. Guru ya. Seperti itu. Aku guru teman-teman ya, tapi fokusku ya untuk YouTubeku kan ini sekarang sudah aku fokuskan, sehingga nanti akan lebih mengerucut ya hanya di daily vlog ya teman-teman semua ya. Guru itu pekerjaan kalau Mbak Guang Rujak itu kan kerjaannya jualan rujak ya teman-teman semua ya. Tapi untuk YouTube-nya kan juga sama ya, daily vlog ya teman-teman semua ya. Sehingga untuk apa istilahnya bongkar-bongkar hal yang berkenaan dengan perusakan nasional ya. Dari bongkar buah ya, apa istilahnya kulaan itu ya, buah dibongkar ya, kemudian dikupas ya sampai menjual. Ya bahkan kemudian kegiatan makan dan lain sebagainya ya teman-teman semua ya. Baik, antara lain seperti itu ya, fokus di pekerjaan. Nah, fokusnya itu luar biasa di Mas Zainal ya. Yang kedua ya, langsung saja ya, mandiri, tidak ada ketergantungan. Luar biasa ini ya Mas Zainal. Kenapa demikian ya? Kita sudah membuktikan ya berkali-kali apa istilahnya sesuatu yang ada di Dimas Zainal ya. Seperti ketika tim super itu bubar kemarin ya. Jadi Dimas Zainal itu ketika timnya bubar ya no problem ya. No problem. Tidak ada masalah ya, hanya selalu feel good ya. Kemudian dia ke pasar sendiri ya, dengan bawa tripod, dengan tanpa tim, ngomong sendiri di depan apa itu, di depan warung itu, warung bakso ya. Kemudian pasang tripod dan ngomong sendiri sama netizen ya tentunya ya. Ya cuman bedanya satu ya teman semua ya. Bedanya kalau seperti Dimas Zainal kan karena subscribernya itu banyak ya, sudah 700 ribuan ya. Ya no problem ya, mau ngomong sendiri, mau orang lain mengatakan gila tuh kamu goblok misalkan seperti itu, no problem, tidak apa-apa ya. Toh menghasilkan uang, mau ngomong sendiri dan lain sebagainya ya, orang lain dianggap batu aja bisa ya teman-teman semua ya. Beda kalau YouTuber pemula yang belum menghasilkan, belum gajian, kadang-kadang mau action dan lain sebagainya, itu di depan orang banyak itu kadang-kadang suka canggung ya, ngapain ya, seperti nggak ada kerjaan ya. Ya buang-buang waktu misalkan seperti itu ya. Makanya bener ini untuk ini ya, apa istilahnya, akunnya ini ya, gak aku sebut ya teman-teman semua ya, mungkin khawatir privasi ya. Ada yang mengatakan seorang YouTuber ini cukup kondang juga ya ini ya. Ini tapi maaf aku gak sampaikan di sini. Ada yang mengatakan punya statement seperti ini malahan, yang penting upload ya, yang penting apa istilahnya
tiap hari upload ya. Jadi editing itu tidak perlu ya, karena buang waktu ya. Editing buang waktu ya. Ketika kamu belum menit tidak usah editing ya, itu kata beliau ya. Ya ada benarnya juga, tapi kadang-kadang kalau kita tidak seperti itu ya bagaimana juga ya. Nah, kalau itu kan beliau, karena beliau juga sudah teori itu juga benar ya, jadi tinggal dari sisi mana. Tapi ya itu tadi ya, kalaupun toh kita kemudian nekat ya, misalkan nggak seperti masak nggak pakai bumbu juga nggak enak ya teman-teman semua ya, mungkin kita ngalahi ya, diedit itu lebih baik ya. Karena seperti channelku ini ya, yang belum penontonnya masih sepi ya teman-teman semuanya, makanya dukung teman-teman ya. Ini juga seperti itu ya. Jadi alhamdulillah ya, kemarin ada komentar, tapi komentar itu membangun ya. Ini bro ya, apa istilahnya, kameranya masih goyang-goyang kan, seperti itu ya. Oke, itu berarti kan membangun ya, keren sekali aku bangga banget ya, karena ada komentar seperti itu, berarti aku bisa memperbaikinya ya. Kemudian suaranya nggak dengar, suaranya kurang jelas, suaranya kecil kan, seperti itu ya, sehingga aku kemudian harus nyoba berganti-ganti apa istilahnya mic ya, dari mic clip on yang murahan yang 15.000 ya, sampai mic Boya, dan kemudian sampai ini Sorus ya. Kemudian untuk mic yang lain ya tunggu nanti ya. Kemudian aku juga ini ya, dalam rangka untuk memperbaiki konten-kontenku ya teman-teman semua ya, maka selalu dukung ya teman-temanku ya. Oke ya bro ya, teman-teman ya, guys ya. Jadi aku juga mempersiapkan nanti, bukan nanti ya, karena ini barang yang sudah datang, belum aku review ya, karena sebenarnya ini kan masuk di channel yang lain ya, khusus channel unboxing ya, karena ini apa istilahnya vlog daily ya, tetap aku masukkan sebagai kegiatan aktivitas keseharianku ya, nanti untuk review Briga Abi Study Pro yang udah datang sebenarnya teman-teman semua ya. Rahasia Dimas Zainal yang kedua tadi ya teman-teman semua, yang mandiri tidak ketergantungan, itu keren banget ya, sehingga sampai sekarang puncaknya ya, Dimas Zainal itu kemudian syutingan ya, diajak main film ya. Seperti yang kemarin ya, dulu pernah diajak ke ini ya teman-teman semua ya, ke bukan diajak ya, sering ke ini, sering ke Ngawi itu ya. Seperti itu ya teman-teman ya, sekarang terus berkembang ya, dan kalau sudah seperti ini, wow, efek bola salju ya. Baik, efek bola salju yang dimaksud ini adalah merupakan rahasia Dimas Zainal yang ketiga kalinya ya teman-teman semua ya. Aku capek ya teman-teman semua, coba aku tak duduk dulu ya. Ya, relax aja ya teman-teman ya, feel good aja ya. Pastikan kalian sebelum lanjut ya, like, comment, and subscribe ya, biar kalian semuanya, kita semua bisa seperti Dimas Zainal yang kemudian dan juga seperti Ledames ya, pernah di endorse ini Bang Jateng ya, kemudian Dimas Zainalnya sekarang diajak main film. Oh keren ya teman-teman semua ya. Itu aja ya. Pastikan kalian stay tune ya. Sekali lagi pastikan di sini ya. Dan ada baiknya juga kamu share ke sosial media kalian ya. Oke, teman-teman semua ya. Biar rame ya teman-teman semua ya. Aku kira kita harus mengedifikasi Dimas Zainal ya teman-teman semua ya. Artinya mengedifikasi itu tentunya kita membesarkan nama Dimas Zainal, kita menyanjung, kita memberikan reward, kita memberikan pujian, kita memberikan sanjungan. Ya kita mengacungkan jempol lah. Kalau memang Dimas Zainal itu jempol ya katakan semua aja, jangan sendiri ya teman-teman semua ya. Ngapain kita harus menutup-nutupi ya, apa yang menjadi kekurangan kita akui. Aku berterima kasih sekali ya pada penontonku gaya nih gaya banget ya. Padahal ya semoga nanti berkembang penontonku menjadi lebih banyak dari ini ya teman-teman semua ya. Nah, makanya tolong ya, silakan kalau memang video ini cukup baik dan bermanfaat ya, ambil, don't judge me ya, bagi kalian semuanya yang memang sudah tahu dan tidak perlu ya di skip aja, enggak apa-apa ya. No problem ya, bagi kalian yang mau aja ya teman-teman semua ya. Ini luar biasa ya, keren ya bagiku ya teman-teman semua ya, efek bola salju yang aku maksud ya, dari rahasia Dimas Zainal ya, sehingga sekarang bisa sampai ke, kalau aku bilang ini apa istilahnya, karir Dimas ini berada di puncak ya. Artinya walaupun belum bisa dikatakan di puncak, biasanya yang bersangkutan itu belum bisa mengatakan seperti itu, walaupun orang lain menilai seperti itu ya teman-teman semua ya. Karirnya bagus, melejit terus seperti itu ya. Nah, efek bola salju itu begini teman-teman semuanya ya. Kalau orang mau melakukan sesuatu itu sebenarnya
hanya batasnya aja ya teman-teman. Ketika satu contoh begini ya, ketika orang itu mau masuk rumah, ketika pintu itu sudah terbuka ya, dia mau atau bisa melakukan apa saja, walaupun hal-hal tertentu ada yang tidak bisa dilakukan, misalkan membuka kamar, kemudian membuka almari yang terkunci dan lain sebagainya. Ini dalam pembahasan lain. Nah, dimana intinya kalau sudah masuk rumah berarti kan dia bisa ngapa-ngapain kan, seperti itu. Terutama adalah rumahnya, yang menjadi bahasan adalah rumahnya. Artinya ketika sudah masuk gerbang maka dia bisa apa saja. Contoh sama ya, yang lain seperti itu juga. Guru juga sama ya teman-teman semuanya. Kalau udah dulunya seperti luar biasa dalam perebutan sebuah apa ya istilahnya, kesempatan untuk menjadi seorang guru, itu perebutannya luar biasa ya teman-teman ya, usahanya luar biasa. Sama seperti TNI Polri ya, jungkir balik ya, ada yang maaf ya dalam tanda kutip, ada yang dengan uang ratusan, ada bahkan sampai 500.000, ada yang sampai 500 juta ya, ada yang bahkan sampai 900 juta ya, seperti itu ya. Ada yang tanpa uang juga ada ya, seperti itu ya teman-teman semua. Nah, itu belum masuk gerbang. Ketika sudah jadi TNI ya, maaf ya sama saja ya, maaf, keluargaku sendiri juga demikian ya, maaf, salah satu anggota keluarga saya ada yang jadi TNI. Artinya begini, bukan ngapa-ngapain ya. Artinya kalau awal-awalnya kan jungkir balik ya, ketika sudah masuk ya sudah seperti itu. Kalau di dalam itu udah jadi, udah dilantik ya, sudah ada SK-nya, jadi ya di dalam ya biasa guyon-guyon ya, bermain dengan teman-temannya ya, saling colek, ejek-ejekan dan lain sebagainya. Kemudian ya seperti itulah ya, feel good, happy, biasa saja, seperti no problem, nggak ada masalah seperti itu. Yang susah ya, yang kelihatan sangat susah itu ketika masuk ya. Nah, mau masuk gerbangnya itu loh ya, apapun itu ya, nah seperti itu ya. Jadi ketika sudah jadi ya, ternyata ya seperti ini aja ya kan, seperti itu ya. Punya profesi apapun juga seperti itu ya. Mungkin mau masuk di bank ya, ngelamar di bank ya, mau bekerja di bank, kalau belum masuk itulah luar biasa ya, sebegitu ketat ya persyaratan-persyaratan yang harus dilalui ketika mau menjadi melamar ya, misalkan ya, di satu pekerjaan tertentu ya, seperti itu. Tapi kalau sudah masuk ya seperti itu, guyon-guyon ya bercengkrama dan lain sebagainya ya, seperti itulah, biasa aja, sepertinya biasa aja ya. Bahkan kalau udah masuk itu kadang-kadang ada yang merasa kurang puas dengan gaji yang diberikan. Padahal dulu itu awalnya cuma pokoknya yang penting saya bisa masuk, udah seneng, pokoknya saya udah punya pekerjaan tetap ya. Tapi ternyata kalau sudah di dalam nanti bisa berbeda lagi, kadang-kadang seperti itu ya. Itu sah-sah saja, bukan menjadi bahasan kita ya teman-teman. Artinya apa? Ketika sudah masuk di gerbangnya, di pintunya, berarti kemudian akan menjadi bola salju. Artinya apa? Kemudian akan menggelinding ya, menggelinding. Kenapa? Yang penting syaratnya masuknya, seperti di yang biasa kita bahas ini ya, di YouTube ya. Yang penting itu kalau sudah monet ya, nanti akan menggelinding kan, seperti itu ya, seperti efek bola salju ya. Jadi viewer itu ketika semakin banyak ya, subscriber akan menjadi semakin banyak, maka akan terus menjadi semakin banyak. Orang akan menjadi semakin banyak yang suka, akan banyak yang like, akan banyak yang nonton terus diulang-ulang, dan kemudian kalau suka berlangganan, dan kemudian juga dia akan subscribe, dan kemudian juga akan tadi karena berlangganan berarti bunyikan lonceng notifikasinya kan, seperti itu ya. Maka makin bola salju itu akan menggelinding makin besar dari atas ke bawah. Tadinya bola salju itu kecil, kemudian menggelinding ke bawah menjadi besar, seperti itu ya. Seperti itu ya teman-teman semua ya. Jadi kayak di Mas Zainal kan awal-awalnya begitu ya, juga sama seperti kita mungkin ya. Bukan mungkin, memang seperti itu ya, karena informasi yang aku dapatkan juga seperti itu. Tadinya juga penontonnya sedikit, makin lama makin banyak dan lain sebagainya, sampai hingga sekarang pada puncaknya seperti itu. Dan kemudian ya beberapa rahasia yang menjadi yang perlu kita bahas ya, sebagai hal yang perlu kita ketahui dari rahasia sukses si Mas Zainal, sehingga sampai diajak main film ini ya. Ini luar biasa ya, keren banget ya teman-teman semua ya. Kemarin sudah hari pertama ya, hari pertama sukses, tentunya ini hari kedua ya, dan berikutnya tentunya di Mas Zainal akan melalui hal-hal baru yang lain ya tentunya ya. Itu yang ketiga ya teman-teman semua ya. Yang keempat itu adalah lost, tidak ada keterikatan ya, tidak ada yang ganjel. Contoh begini, Ustadz mau mau nge-YouTube ya, misalkan kalau tidak satu nice ya, dia mestinya akan canggung ya teman-teman semua ya, dia akan canggung ya, misalkan Ustadz dalam satu hal di bidang
ini ya, misalkan ilmu fikih misalkan ya, ini satu contoh ya teman-teman semua ya. Kemudian harus mengikuti YouTube yang notabene-nya anak-anak muda, yang kekinian, yang milenial ya, harus jungkir balik, ngeprank dan lain sebagainya. Nah tentunya kalau Ustadz seperti itu harus mengikuti niche yang seperti itu kan canggung ya. Nah kalau Dimas ini kan tidak. Nah, artinya kan Dimas ya, dia juga remaja ya, masih bocah ya, kemudian los feel good tanpa ganjel, mau melakukan apapun juga los gitu aja ya, jadi tanpa beban ya. Semuanya los ya, mau ngelucu, ngelawak, ngeprank dan lain sebagainya. Nah inilah beberapa rahasia yang tentunya ini juga perlu kita bongkar ya. Artinya kalau kita bisa seperti itu di niche yang di niche yang sesuai dengan karakter kita, dengan YouTube kita, dengan akun kita, dengan ya konten kita ya, seperti itu. Nah itu nantinya tentunya kita akan mendapatkan subscriber dan viewer ya, tentunya seperti di Dimas Channel ya nantinya ya. Itu rahasia yang keempat ya teman-teman semua ya. Dan yang kelima, berbaginya itu jos luar biasa ya. Tim super itu boleh ini aku menyoroti gini ya teman-teman semua ya, tim super ya. Nah rahasia berbaginya di Mas Zainal itu tuh tidak ditunjukkan hanya ketika berbagi di Jumat Berkah ya teman-teman semua ya. Kalau Jumat Berkah Mas kemudian ditiru banyak orang ya termasuk fanpage-nya Dimas Zainal, kemudian youtuber yang lahir dari Dimas Zainal ya. Siapa yang lahir dari Dimas Zainal? Ya ternyata orang-orang terdekat dari Dimas Zainal ya. Gampang ya gitu. Jadi Dimas Zainal ya yang lahir dari orang-orang terdekatnya ya. Tahu kan maksud saya kan ya. Fokus kita tidak membicarakan itu ya, kita lanjut aja ya Dimas Zainal teman-teman semua ya. Jadi berbaginya luar biasa. Ketika Dimas Zainal punya tim itu, Dimas Zainal tidak membatasi. Satu contoh begini ya, kalau guru itu sekarang rame-ramenya P3K, ada yang kemudian di yayasannya itu menekankan atau kemudian melarang guru-gurunya untuk mengikuti P3K. Itu kan satu contoh real ya. Kita tidak membahas ini, selesai ini hanya satu contoh, kembali kepada Dimas Zainal ya teman-teman semua ya. Nah Dimas Zainal tidak pernah membatasi. Oke timnya kalau mau bikin YouTube sendiri di rumah, oke silahkan, di luar tim super. Kalau mau bikin membesarkan akunnya, membesarkan channelnya dan lain sebagainya, oke silahkan ya, dipromosikan Dimas Zainal, dipromosikan bareng-bareng, bahkan welcome ya, tanpa Dimas Zainal memberikan syarat apapun. Nah dengan demikian kan ketika Dimas Zainal kemudian timnya bubar, nah mereka ternyata juga juga banyak yang mandiri ya. Karena apa? Ternyata seperti Nafa ya dan lain sebagainya itu ternyata subscribe-nya juga banyak ya. Coba kalau Dimas Zainal itu kemudian egonya tidak mau mengantongi ego ya, kemudian saklek bahasanya itu, kemudian seperti yayasan yang kemudian menerapkan ya polanya seperti itu ya. Tapi Dimas Zainal tidak. Dimas Zainal memberikan kesempatan karena itu rezeki orang lain. Keren itu ya. Ya oke silahkan ya, membesarkan akunnya di luar tim super, oke silahkan. Itu karena apa? Tidak menutup rezeki orang lain. Itu keren ya. Itu keren. Ini ilmu tua loh ya. Ilmu tua ini. Benar ya. Jadi benar-benar dia itu sebenarnya amanah. Anak muda bisa amanah ya. Bisa legowo ya, tidak menutup kemungkinan rezeki orang lain, tidak melarang ya, melarang timnya itu untuk kemudian membesarkan channelnya dengan promosi Dimas Zainal ya, tentunya karena tidak akan lepas ya. Seperti contoh tonton ini channelnya Nafa misalkan seperti itu ya, ini ya teman-teman semua ya. Nah itu ya, kemudian ini nomor 6 ya, nomor 6. Maaf ini ada anginnya kenceng ini ya teman-teman, karena di luar ya, sehingga ini ada plastik yang kresek-kresek gitu ya. Karena anginnya kenceng ya teman-teman semua ya. Baik, berikutnya pinter cari peluang ya. Satu contoh ini ya teman-teman semua ya, dulu dengan Denny Caknan itu ya. Jadi ketika Dimas Zainal itu timnya bubar, langsung ke Ngawi ya dengan Denny Caknan ya. Kemudian dengan beberapa gebrakan tertentu ya, berikutnya kemudian Nopek Novian ya, dengan kedatangannya Nopek Novian dan lain sebagainya itu ya. Kemudian sang komika nasional itu ya. Kemudian juga dengan gebrakan-gebrakan yang dibikin Dimas Zainal dengan bikin poster ya, banner itu yang dipasang di
di Bangsu ya, atau di lampu merah itu ya, di Cepu itu ya, ya bro ya, lek Damis itu ya, makku sing nesunan sing cerewet atau gimana itu bahasanya tuh, lupa aku ya teman-teman semua ya. Makku sing muring-muring ya, sing uring-uringan, nah seperti itu ya teman-teman semua ya. Nah itu peluang-peluang itu untuk menggebrak ya melejitkan channelnya ya, agar melejit itu keren ya, cari peluangnya ya. Yang ketujuh, yang terakhir itu yang kadang-kadang tidak dimiliki oleh keluarga-keluarga lain ya, itu adalah kekompakan, keterbukaan satu keluarga ya. Kompak ini luar biasa ya, kompak dalam arti segalanya. Biasanya ada hal-hal yang ditutup-tutupi dalam keluarga ya, ini ya teman-teman semuanya ya. Nah ini aku kira karena ini sebenarnya bisa diterangkan menjadi materi yang banyak ya, kekompakan ini ya teman-teman semuanya. Namun ini nggak akan aku terangkan ya, kalian juga udah tahu ya artinya kompak itu bagaimana ya. Nah jika kita dalam satu keluarga bisa kompak bikin konten ya, ini akan luar biasa. Karena aku juga mengikuti nih. Dulu aku sering mengikuti seminar di Surabaya ya, jadi mengikuti networking 21 ya. Berbeda satu orang yang mengikuti bisnis ini dengan dua orang suami istri yang kemudian dua-duanya saling ada keterbukaan, itu akan lebih mudah, cepat suksesnya. Kenapa? Karena apa? Nanti ada pengeluaran yang dipakai untuk bisnis itu ya dua-duanya tahu, dikembangkan bareng. Beda kalau suaminya aja atau istrinya saja kemudian satunya tidak ngerti, nah kemudian nunggu sampai pasangannya itu ngerti dan paham, kesuwen tuh terlalu lama itu ya. Makanya kekompakan ini luar biasa, tidak akan aku terangkan contohnya seperti itu seperti itu aja ya teman-teman semuanya ya. Dan sampai di sini dulu ya. Oke, aku harap ya ini adalah beberapa rahasia dari kesuksesan Dimas Zainal, dimana sekarang justru kemudian puncaknya karirnya akan semakin memuncak ya. Dan pada hari ini ya, ini merupakan syuting yang kedua dari filmnya ya teman-teman ya. Maaf kresek-kresek lagi nih ya. Kita doakan Dimas Zainal sukses ya, sukses untuk kita semuanya. Doakan juga untuk Dimas Zainal ya. Kemudian tentunya kita berdoa kepada Allah, kepada Tuhan ya, semoga dijauhkan dari segala macam mara bahaya, bahasanya lek Damis didono saka bila ini ya. Kemudian min haitsu la tasib, diberikan rezeki dari arah mana saja yang kita tidak akan pernah menyangka, biwiri tabin wala masyakotin ya, dengan tanpa susah payah tapi hasilnya luar biasa ya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya, teman-temanku itu sekarang sudah 50 atau 100 juta per bulan, dan kalian juga ada yang sudah dari 5 juta, 10 juta, 15 juta ya, dan 20 juta ya per bulan ya teman-teman semua ya. Oke, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin ya. Oke, see you on my next video. Dadah, terima kasih ya, sampai jumpa kembali di video aku berikutnya. Oke.